Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, widedong tien, rahayu, salam Nusantara. Nahdlatul Ulama NU sebagai ormas keislaman terbesar di Indonesia akan merayakan 1 abad NU pada esok hari 7 Februari 2023. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sudah disebut 1 abad, sementara yang dikenal NU itu lahirnya tahun 1926. Bukankah 1 abad itu berarti nanti pada tahun 2026, kenapa tahun 2023 sudah dirayakan 1 abad? Begini ceritanya. Perayaan 1 abad NU pada tahun 2023 ini mengikuti penanggalan Hijriah. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Nah, pada tanggal 7 Februari 2023 itu bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 yang artinya melalui penanggalan Komariah, melalui penanggalan Hijriah, NU memang 1 abad. Bisa jadi akan ada lagi perayaan 1 abad NU pada tahun 2023 tanggal 31 Januari kalau mengikuti penanggalan Masehi. Salah satu kontribusi besar Nahdlatul Ulama terhadap perjalanan bangsa ini terlihat ketika kita melihat dan mencoba membandingkan antara nasib Indonesia dengan beberapa negara misalnya di Timur Tengah atau negara-negara yang bermayoritas Islam di dunia. Kita melihat misalnya seperti Suriah, kemudian Irak, kemudian Libya, kemudian Pakistan atau Afghanistan yang tidak pernah sepi dari konflik. Namun alhamdulillah Indonesia meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, mayoritas adalah Muslim, tapi kita melihat hidup dalam suasana yang damai dan tetap bersatu. Pertanyaannya, mengapa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa damai, sementara negara-negara lain yang berpenduduk mayoritas Islam terjebak dalam konflik dan perang? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingat salah satu perkataan dari Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, almarhum sudah berpulang ke rahmatullah, seorang ulama dari Syria yang pernah datang ke Indonesia, yang mengatakan bahwa salah satu kontribusi penting tentang perdamaian di Indonesia melalui mayoritas penduduknya yang beragama Islam adalah Nahdlatul Ulama. Adalah salah satunya kontribusinya dari NU. Dan kita bisa melihat dan membandingkan antara sejarah penyebaran Islam yang ada di Timur Tengah ataupun di beberapa negara di dunia. Waktu itu penyebaran Islam menggunakan apa yang disebut dengan istilah futuhat, penaklukan, ada perang. Sementara di bumi Nusantara, di Indonesia, penyebaran Islam tidak dengan menggunakan senjata, tidak dengan menggunakan perang, tapi melalui jalur perdamaian. Ada dakwah-dakwah dari para ulama zaman dahulu melalui strategi perdagangan, pernikahan dengan masyarakat lokal yang menjadikan Islam diterima di Nusantara sebagai bagian dari sejarah penting bumi di sini.
Ini yang membedakan antara sejarah Islam yang ada di Timur Tengah dengan sejarah Islam yang ada di Indonesia. Karena itu, perdamaian, akulturasi antara Islam dengan budaya-budaya lokal menjadi ciri khas Islam yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Dan salah satu kontribusi besar dari para ulama-ulama terdahulu, para penyebar Islam, atau yang dikenal dengan tokoh-tokohnya, dengan yang disebut dengan Wali Songo, ada 9 tokoh penyebaran Islam, bisa menyebarkan Islam dalam suasana yang damai dan bisa berakulturasi dengan masyarakat lokal. Kita masih bisa melihat jejak-jejak akulturasi tersebut di warisan-warisan arsitektur dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh para Wali Songo. Misalnya kalau kita datang ke Masjid Menara Kudus dan juga ke makam seperti Sunan Gunung Jati atau Masjid Agung Demak ataupun makam-makam para Wali Songo, kita melihat ada kemiripan bentuk arsitektur antara masjid dengan pura-pura misalnya. Kemudian juga di makam Sunan Gunung Jati peninggalan-peninggalan, ada porselin dari negeri-negeri Tiongkok yang ditempel ataupun juga dari struktur-struktur bangunan. Ini menunjukkan bahwa ada akulturasi antara Islam dengan kearifan lokal. Inilah yang menjadi penyebab dari akar dari sejarah penyebaran Islam di Indonesia, di Nusantara yang berbeda seperti penyebaran Islam yang ada di Timur Tengah, sehingga hasilnya pun berbeda. Islam di sini, Muslim di Indonesia tampil lebih ramah dan bisa berbaur dengan budaya-budaya lokal. Dan tokoh-tokoh penyebar Islam yang damai itu salah satu bagian sejarah penting dari berdirinya NU. NU memang berdiri pada tahun 1926 atau 1344 Hijriah. Tetapi sejarah dari ideologi NU, dari budaya NU, itu merentang jauh ratusan tahun sebelumnya dari praktek-praktek para ulama, para tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam secara damai di bumi Nusantara. Karena itulah NU juga disebut sebagai kelompok tradisionalis karena benar-benar memelihara budaya-budaya dan kearifan-kearifan lokal. Bagi NU, budaya yang arif, budaya yang baik tidak untuk dimusuhi, tapi dirangkul yang bisa diakomodasi dengan nilai-nilai keislaman. Ini mungkin berbeda dari varian kelompok-kelompok Islam yang lain yang ingin melakukan atas nama pemurnian akidah ataupun atas nama pembersihan syirik, bid'ah, khurafat, memusuhi budaya-budaya dan kearifan lokal. Tapi NU tidak melakukan hal itu. Inilah yang menjadi ciri khas dari NU, menyebarkan Islam yang ramah, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Salah satu postulat atau salah satu falsafah yang dikenal di NU dari ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi al-muhafadhah 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu artinya melestarikan, memelihara hal-hal yang sudah ada, hal-hal yang lama termasuk budaya lokal, kearifan lokal yang baik, tapi juga al-akhdu bisa mengadopsi hal-hal yang baru yang lebih baik. Karena itulah NU tidak melihat adanya kontradiksi antara nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, dengan budaya lokal. Ini juga menjadi salah satu dari kekuatan NU ketika bertemu dengan konsep yang namanya negara bangsa, dengan republik, dengan demokrasi, dengan sistem pemerintahan yang modern dan lain sebagainya. NU menganggap hal itu bukan hal yang perlu dipertentangkan, tapi bisa diadopsi selama itu sesuai dengan nilai-nilai kemuliaan Islam. Jadi salah satu kontribusi penting dari NU adalah menawarkan cara berislam, cara beragama yang akomodatif, yang bisa ramah, yang tidak
kontradiktif, yang tidak vis a vis, yang tidak berlawanan dengan segala hal yang muncul sebagai hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Karena itu NU juga terlibat dalam pendirian republik ini melalui tokohnya Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan juga ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sejak tahun 1945 pada proklamasi 17 Agustus 1945. Dan tidak hanya itu saja, NU juga mengobarkan jihad melawan penjajah ketika waktu itu tentara sekutu ingin kembali menjajah Indonesia dengan mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 21 Oktober yang sekarang kita peringati sebagai Hari Santri. Dan waktu itu resolusi jihad yang dikobarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa membela kemerdekaan Republik Indonesia yang notabene-nya bukan negara Islam sebagai bagian dari panggilan Islam dan bagian perjuangan yang disebut dengan jihad, dan kalau mati membela kemerdekaan Republik Indonesia disebut dengan mati syahid. Kalau saya bicara tentang NU mungkin tidak akan bisa berhenti karena keterbatasan waktu. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita semua alhamdulillah bisa mensyukuri satu abad NU, dan salah satu kontribusi penting, salah satu jasa penting dari Nahdlatul Ulama adalah tetap menjaga negara ini, menjaga kedamaian di negeri ini. Dan tentu saja NU dengan argumen-argumen teologis dan argumen-argumen agamanya bisa menjaga Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk para pendiri NU, untuk para masyayikh, untuk para guru, untuk para ustadz, ustadzah, bu nyai, dan semuanya yang terlibat dalam perjuangan NU, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melapangkan kuburan mereka dan merahmati mereka dengan kasih sayangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.